dicek ya suaranya sudah pas, kurang besar atau malah nggak ada suaranya. Suaranya kurang besar. Pakai anu ya kok. Cek 1 2 3. Suaranya kurang besar sepertinya ya. Kecil banget itu. Pakai ini sih kok. Sepertinya earphone-nya teman-teman. Coba. Usah pakai. Cek 1 2 3. Sekarang gimana teman-teman? Sudah jelas suaranya mungkin? Sudah bagus. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, saya mau mohon maaf karena saya terlambat mengisi live-nya ya sepertinya. Dikarenakan tadi itu awalnya saya mau live di rumah itu sinyalnya ternyata kurang bagus dan akhirnya OTW ke sekretariat, dan ini posisi saya di sekretariat FKS. Saya mohon maaf karena agak terlambat. Nah nantinya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, nanti teman-teman bisa putar ulang ya kalau di live streaming Facebook itu nanti bisa putar ulang. Oke, nunggu sebentar lagi ya, sekitar 2 menit nanti kita langsung akan mulai. Mungkin ada waktu sedikit, teman-teman bisa colek teman-teman semua atau under teman semua, downline atau mitra teman-teman semua ya, biar ikut nonton live-nya. Oke teman-teman, sepertinya kita langsung mulai saja ya teman-teman. Kita langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya senang sekali bisa dikasih kesempatan, mungkin juga amanah juga untuk ikut mengisi live streaming ya teman-teman. Artinya saya juga sebenarnya masih belajar ya, artinya masih sama seperti teman-teman semua. Oke, mungkin beberapa teman-teman belum mengenal saya kalau misalnya di FKS, karena memang belum ada setahun menjadi stokis ya, gabung di FKS. Nama saya adalah Eko Susanto, saya owner stokis
HB3330, untuk rumahnya di Jogja, alamat domisili sekitar bulan Juni jadi stokis. Oke, pertama-tama saya akan salam-salam dulu kepada upline, salam hormat. Yang pertama adalah Bapak Agung Setiawan CDD, Bapak Moh Asanto Ali, Bapak Ardi Nugroho, Bapak Sindu Sugito, Bapak Munir Hadi Murtana, Bapak Mesak Larat Mase, Bapak Fajar, dan Bapak Safra. Oke, materi ataupun amanah yang diberikan kepada saya adalah pengalaman atau bisa dikatakan sharing-sharing masalah stokis saat pandemi ya teman-teman. Karena itu yang kan jadi materi di saat pandemi seperti ini, bisa dikatakan semuanya agak melambat ya. Ada yang banyak yang naik, ada yang turun, itu sudah biasa karena memang kita tidak bisa memprediksi karena pandemi kan itu alam juga. Nah, saat saya awal-awal bergabung NASA sebenarnya sangat suka dengan produknya NASA, yaitu NCE, karena pengen harga murah, tentunya saya harus mendaftar member. Nah, awal-awalnya karena dari produk NCE gitu, dan akhirnya di 2016. Nah, setelah itu saya karena ada bisnis lain, NASA-nya saya kesampingkan. Nah, setelah itu di 2019 saya ingin mencoba membangun bisnis NASA saya lagi dan ikut KDI Fokus 7 kalau nggak salah. Itu yang ngadain teman-teman leader FKS ya. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada FKS ini yang luar biasa membangun support system yang di situ solid dan bisa banyak melahirkan leader-leader luar biasa. Nah, saat saya KDI Fokus 7, saya punya impian untuk menjadi stokis di 2020. Di 2020 akhirnya berkat bimbingan beliau, upline saya bisa menjadi stokis di tahun 2020. Alhamdulillah. Sempat pernah merasa berkecil hati karena memang saat saya mengajukan stokis yang syarat 10.000 di bulan ketiga, itu justru malah beberapa omset di saya itu turun. Mungkin karena awal-awal corona ya, karena memang luar biasa sekali saat itu. Ketika mau keluar rumah saja di bulan Juni itu banyak jalan ditutup teman-teman. Jadi memang nggak tahu di situ turun, tapi berkat konsultasi ke para upline akhirnya bisa kembali naik, walaupun nggak terlalu naik banget, tapi cukuplah untuk mengajukan syarat menjadi stokis. Nah di situ pentingnya konsultasi dan bercerita ke upline itu seperti itu. Jadi ketika nanti teman-teman punya hambatan, punya masalah ataupun punya kendala, itu insya Allah upline akan memberikan solusinya, entah di situ secara pemikiran ataupun mungkin bisa jadi mungkin kalau misalnya ada di keuangan dan lain-lain mungkin bisa membantu ya di situ. Nah, itulah hebatnya bisnis ini. Artinya kita juga seperti punya bisnis sendiri, tapi kita juga seperti punya banyak mentor. Nah, karena apanya juga banyak, itu kan mentor-mentor semua. Di situ senangnya saya di situ. Nah, banyak alasan kenapa saya akhirnya akan fokus ke NASA, karena memang saat saya melihat
presentasi dari Pak Ali itu luar biasa sekali ya, karena di situ saya jadi melihat sebuah potensi bisnisnya sangat-sangat luar biasa. Karena di situ saya lebih ke passive income-nya, artinya dengan hanya tutup poin kita bisa mendapatkan penghasilan lebih. Nah seperti itu. Tapi itu ketika nanti jaringan sudah besar dan di situ bisa dikatakan kuat secara vital sign, nanti kan di situ insya Allah akan menghasilkan passive income. Nah di situ saya lebih tertarik ke situ. Dan luar biasanya adalah ketika nanti kita meninggal itu kan bisnisnya bisa diwariskan. Nah di situ saya sangat tertarik banget. Nah di situ sangat melihat potensinya gitu loh. Jadi bisnisnya sangat luar biasa sekali, apalagi didukung dengan produknya yang banyak. Habis itu banyak yang best seller lah istilahnya kan seperti itu. Jadi dijualnya mudah, bisnisnya juga luar biasa. Nah di situ juga nggak terikat waktu. Wah itu saya sangat senang sekali di situnya. Nah jadi kita bisa menjalankan bisnis seperti bisnis kita sendiri, seperti itu teman-teman. Nah setelah saya menjadi stokis, banyak mungkin pelajaran-pelajaran ya teman-teman. Pelajaran dalam artian yang ada hubungannya dengan pandemi ya teman-teman. Nah dengan pandemi kita bisa belajar sebenarnya kita sebagai makhluk sangat lemah. Artinya virusnya saja tidak terlihat, tapi buktinya lumayan membolak-balikkan keadaan. Artinya dari sisi ekonomi loh ya teman-teman, itu luar biasa sekali. Nah sebenarnya banyak cerita di situ. Saya pernah bertemu dengan Pak Epi dan ngobrol saat sebelum pandemi. Dia bisa melakukan tes atau mengetes orang yang teman-teman member saya yang mengajukan menjadi stokis itu puluhan, bahkan ada yang pernah sebulan itu 100 katanya sebelum pandemi loh. Ketika pandemi katanya turun, tapi saya nggak bertanya turunnya seberapa. Nah itu menurut saya bukti juga kalau di situ tetap pandemi punya pengaruh ya teman-teman. Tapi menurut saya tetap banyak juga yang berhasil menjadi stokis di pandemi. Artinya memang kalau dalam gambaran saya, bagi teman-teman yang menjadi stokis di saat pandemi, mungkin di FKS ataupun di jaringan manapun, itu menurut saya luar biasa. Artinya ya di saat seperti ini itu bisa jadi stokis itu kan luar biasa. Karena juga bukan hanya syarat menjadi stokisnya, tapi ketika nanti sudah lolos ujian stokis, belanja di awal 30 juta itu untuk distributor yang belum lama lah ya, itu kan juga di situ lumayan berat ya, lumayan berat. Saya dulu pengalaman saya itu alhamdulillah masih ada tabungan ketika belanja 30 juta pertama, dan 10 jutanya itu dari downline. Jadi downline nyetok di saya itu sebelah 10 juta, dan uang tabungan saya ada 20 juta. Jadi saya bisa mengaktifkan stokis saya. Artinya dengan belanja 30 juta itu kan nanti stokisnya aktif dan mendapat surat penetapan menjadi stokis itu teman-teman. Mungkin bisa ditiru ya, caranya adalah stok di downline. Jadi downline stok di kita atau di upline. Nah seperti itu cukup untuk mengakali belanja awal di stokis itu. Nanti ketika teman-teman masih pandemi dan belum punya tabungan, mungkin bisa dengan cara seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah tips-tips menjadi stokis saat pandemi ya teman-teman. Tapi tips-tipsnya itu dari saya sendiri, artinya ya mungkin bisa untuk menambah wawasan teman-teman ya, karena saya juga masih belajar teman-teman. Yang pertama adalah manut upline. Nah tentunya
upline itu kan kalau menurut saya ya, gambaran saya ataupun upline ataupun leader ya, itu orang yang sudah di awal-awal itu kalau dia ke hutan, dia kan sudah masuk ke hutan dulu dan dia sudah tahu jalan mana yang harus dilalui tersebut. Nah, ketika kita mencari jalan dengan sendiri, itu ada kemungkinan entah kesasar, entah ya pokoknya banyak hambatan lah. Nah, itu kan paling mudah sebenarnya adalah yaitu manut upline itu, ngikut jalan, artinya tiru saja. Kalau misalnya itu bagus, tiru saja, itu kan biasanya akan lebih mudah, lebih cepat. Itu ya manut upline itu teman-teman, ketika teman-teman ingin menjadi stokis ya. Yang kedua itu adalah, nah, aktivitas seorang pembisnis NASA itu salah satunya adalah konsultasi, entah konsultasi ke upline-nya, entah ke leader ataupun ke stokis ataupun ke top leadernya. Itu kan dalam bisnis network marketing ataupun MLM manapun itu aktivitasnya adalah konsultasi. Salah satunya loh, banyak aktivitas, cuma salah satunya adalah konsultasi. Yang ketiga itu adalah follow up. Karena menurut saya itu juga penting juga ya, follow up kepada downline teman-teman, mitra-mitra teman-teman itu agar tetap aktif. Itu harus follow up dan bangun komunikasi teman-teman. Yang keempat adalah belajar. Nah, ketika sudah stokis pun saya masih belajar teman-teman. Mungkin bisa belajar ke salah satunya adalah lihat video-video live streamingnya leader-leader FKS, baca buku. Mungkin kalau ada pertemuan-pertemuan ya saya coba untuk ikut kalau ada waktu selo, ataupun belajar ke ya pertemuan-pertemuan resmi Diamond ya, misalnya KDI, terus SMB, NDO. Cuma kan sekarang belum ada lagi karena pandemi. Nah, di situ belajar, dan biasanya teman-teman yang mau belajar ya, itu biasanya lebih cepat untuk menjadi stokis. Nah, kuncinya adalah di belajar tersebut. Yang kelima adalah action. Jadi dulu pengalaman saya setelah ikut KDI 7 itu kan banyak diajari cara membuat daftar nama, cara prospecting dan lain-lain. Nah, di situ setelah saya mengikuti KDI, saya coba action. Walaupun sebenarnya lebih banyak hambatannya teman-teman, hambatan ataupun sindrom-sindrom seperti ketakutan ditolak itu kan masih terus ada, tapi alhamdulillah bisa dijalankan dan sedikit demi sedikit bisa action dan sesuai sistem yang sudah diajarkan oleh upline kita ataupun leader kita. Karena apa? Karena saya melihatnya dari sisi mitra saya. Misalnya ada yang sering ikut pendidikan ataupun pertemuan, tapi ternyata tidak ada perkembangan yang signifikan. Setelah saya mencoba untuk mengevaluasi kecil-kecilan, nah di situ terdapat actionnya kurang. Menurut saya loh ya, actionnya kurang, yang membuat di situ tidak ada perkembangan yang luar biasa. Nah, karena saya pribadi juga berpikir bahwa ketika teman-teman actionnya luar biasa, maka hasilnya insya Allah juga akan luar biasa. Ketika teman-teman actionnya itu biasa, maka hasilnya pun juga akan biasa. Nah, terkadang-kadang saya sendiri pun juga berpikir memang benar kadang-kadang. Artinya beberapa buku yang saya baca tentang bukunya Pak Ali memang seperti itu. Jadi ketika actionnya biasa, hasilnya akan biasa. Ketika teman-teman
actionnya luar biasa, maka hasilnya akan luar biasa. Jadi ketika teman-teman sudah mengikuti live seperti ini, mengikuti pendidikan apa-apa, nah itu jangan lupa setelah itu adalah action. Nah, entah ilmu apa yang sudah diberikan dari teman-teman leader di FKS, nah setelah itu jangan lupa action. Nah insya Allah nggak usah berkecil hati. Misalnya saya belum stokis, nah itu insya Allah kalau misalnya mau action itu ya perlahan-lahan insya Allah juga akan menjadi stokis. Cuma kayak seperti nunggu giliran. Artinya kalau gagal itu sebenarnya kalau di bisnis ini saya melihatnya di sistemnya itu sebenarnya nggak ada. Yang ada nanti sukses apa Anda itu mundur. Karena saya sendiri pun alumni, artinya muntaber. Jadi ternyata di situ kalau nggak sukses ya Anda mundur pasti. Kalau misalnya Anda mundur ya otomatis gagal. Seperti itu teman-teman. Oke, biar nggak terlalu serius saya baca komentar-komentar dulu ya teman-teman, biar agak santai nanti. Mbak Nur Istiqomah, ketika actionnya luar biasa, hasilnya juga luar biasa. Bener Mbak Nur. Mbak Lucy Tania, maka hasilnya juga luar biasa. Yes Mbak Siti Komsatun, sepakat Mas. Iya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah semua butuh proses teman-teman. Semua itu butuh proses. Misalnya saya begini, distributor NASA yang omsetnya besar, mereka adalah dulunya juga omset kecil. Saya yakin banget. Karena apa? Karena nggak ada orang yang join di member NASA langsung CDD, itu nggak ada. Pasti juga melewati yang namanya proses. Nah, ketika teman-teman itu kadang ada yang berkecil hati ya, wah kok gini. Nah mungkin teman-teman sudah nggak sabar dengan proses ya. Ketika teman-teman mau berproses, ya insya Allah. Artinya orang yang omsetnya dulu besar, sekarang omsetnya sekarang besar, dulunya pasti juga omsetnya kecil. Yang sekarang itu peringkatnya tinggi, dulunya juga pasti peringkatnya rendah. Nah, mereka yang tahan akan proses, mereka yang mau berproses. Nah, hasilnya pun akan. Nah, banyak di antara distributor NASA itu mundur. Salah satunya adalah karena dia tidak mau berproses, atau dia bisa dikatakan maunya instan. Dan di situ sepertinya kurang cocok ya bagi teman-teman yang pengen instan ya, apalagi dengan network marketing. Sepertinya kalau misalnya pengen instan kurang tepat bisnis tersebut. Teman-teman harus mau berproses. Nah, sabar, dan di situ action dan mau berproses. Ya insya Allah nanti akan sampai ke jalannya, ke tujuan teman-teman semua atau impian teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya setelah action adalah mimpi atau dream. Menurut saya, ketika teman-teman itu sudah action, nah jangan lupa dengan impian teman-teman semua. Jangan lupa dengan impian teman-teman semua. Ingat baik-baik ya teman-teman. Karena apa? Impian itu pengaruhnya seakan-akan itu mungkin bagi teman-teman yang suka jualan, mungkin impian itu dianggap biasa-biasa aja, atau mungkin justru nggak terlalu berpengaruh. Padahal impian itu sangat penting banget. Karena apa? Orang-orang yang punya impian atau orang-orang yang punya semangat untuk maju dan termotivasi itu sangat berbeda dengan teman-teman yang nggak punya impian. Nah, ketika teman-teman punya impian, di situ teman-teman akan lebih disiplin, teman-teman akan lebih
termotivasi untuk mengejarnya. Nah, dengan seperti itu, misalnya impiannya adalah menjadi stokis, maka teman-teman yaitu akan lebih disiplin untuk mungkin prospektif, follow up, konsultasi, dan lain-lain teman-teman. Nah, ketika teman-teman nggak punya yang namanya impian, yaitu ya cuma kayak menjalani hari-hari biasa saja, artinya nggak dalam artinya pengen menjadi stokis, tapi aktivitasnya itu jauh dengan yang namanya aktivitas bisnis rasa. Maksudnya gimana mas? Maksudnya teman-teman impiannya menjadi stokis, hanya melakukan yang mana ya aktivitas yang bisa dikatakan unfaedah, ya, artinya cuma nonton TV, tidur dan lain-lain. Nah itu kan sama aja, artinya aktivitasnya tidak mendukung dengan impian teman-teman. Sebentar teman-teman, ini sepertinya video saya ini ya hilang sebentar. Mohon teman-teman komentar ya kalau videonya hilang. Mohon berkomentar atau masih bisa terlihat teman-teman. Kalau di Facebooknya mengalami error koneksi, sebentar. Kita lah. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ada sedikit error tapi masih terlihat ini apa video dan suara saya masih kedengaran ya teman-teman. Oke, cek 1 2 3. Oke, kita lanjut teman-teman. Selanjutnya mau berproses, punya impian dan lain-lain, jadilah orang yang mau belajar teman-teman. Artinya bisnis NASA adalah bisnis yang tersistem. Menurut bisnis yang di situ memang sudah tersistem, artinya terkadang juga mereka melakukan hal yang sama itu karena sistemnya itu. Jadi banyak orang juga yang mundur di bisnis NASA itu karena tidak mau belajar sistemnya. Nah seperti itu teman-teman, karena bisa dikatakan nggak paham sistem, maka mudah sekali yang namanya muntaber atau mundur tanpa berita. Nah, ketika teman-teman mau belajar saja, itu selangkah teman-teman itu sudah unggul, atau bisa dikatakan selangkah lebih dibanding distributor yang di situ tidak mau belajar. Nah, karena apa? Karena teman-teman, karena bisnis ini kalau kita mau menjalankan dengan benar, ya insya Allah hasilnya pun akan benar. Ketika menjalankan bisnisnya salah, maka bisa dinilai bahwa nanti selanjutnya pun akan salah. Nah di situ bahayanya teman-teman. Jadi ketika kita mau menjalankan atau dengan benar, dengan mau belajar terlebih dahulu, nah di situ akan lebih menghindari yang namanya kesalahan-kesalahan yang akan datang teman-teman. Jadi teman-teman harus
menjadi pribadi yang mau belajar. Nah, insya Allah nanti ketika teman-teman mau berproses dan lain-lain itu semua akan kembali ke teman-teman. Nah, kita baca lagi komentarnya teman-teman. Kita baca lagi komentarnya. Sebentar. Oke teman-teman, kita lanjut. Untuk impian, sebenarnya menurut saya ada impian yang bisa dikatakan bagus. Artinya impian tersebut juga harus lebih detail. Maksudnya impiannya mau apa. Ketika teman-teman itu ingin impiannya menjadi stokis, itu jangan lupa ditulis di situ kapan menjadi stokisnya, misalnya tahun, bulan, ataupun hari. Hari nggak perlu ya teman-teman, yang penting bulan aja, bulan ataupun tahunnya. Karena di situ dengan teman-teman itu menulis impian, di situ akan lebih disiplin. Kadang juga keinget kalau di situ punya impian ini menjadi stokis. Nah, kategori impian yang bagus lainnya adalah terukur. Jadi kita bisa mengukur impian itu, dan di situ adalah masuk akal ya teman-teman. Impiannya harus masuk akal dan juga terukur. Nah, kategori lain tentang impian itu adalah bisa digapai, kira-kira itu bisa digapai ataupun yaitu masuk akal tersebut. Nah, biasanya kalau di KDI diajari menulis target ya, targetnya menjadi stokis itu kapan dan bulan apa, itu biasanya akan diajarkan. Dan di situ materi impian itu materi yang sangat penting sekali di KDI ya teman-teman. Artinya kalau misalnya teman-teman sempat, menurut saya adalah tulis di kertas teman-teman ingin menjadi stokis kapan, dan di situ ditempel di tembok ataupun di lemari teman-teman. Dengan seperti itu teman-teman nantinya akan ingat terus bahwa teman-teman itu punya target menjadi stokis bulan apa, tahun berapa. Nah, dengan seperti itu teman-teman itu akan lebih disiplin. Artinya ketika teman-teman pengen aktivitas yang di situ tidak ada aktivitas dengan hubungan dengan NASA, nanti akan keinget, aku punya target menjadi stokis tahun ini, bulan ini. Nah, dengan seperti itu kan akan lebih disiplin. Nah, dengan seperti itu juga akan lebih mempercepat menjadi stokisnya seperti itu teman. Karena dulu saya juga membuat target, cara menentukan target seperti itu teman. Oke, selanjutnya adalah kembali ke ini teman-teman, pengalaman saya saat menjadi stokis ya teman-teman. Ada banyak sedikit pengalaman tentang menjadi stokis. Di situ sebenarnya bisa dikatakan mudah, tapi kadang sulit. Misalnya seperti ini, ketika nanti teman-teman itu sudah mengajukan surat pengajuan stokis, nantinya teman-teman akan dijadwalkan untuk tes kelulusan stokis. Nah, kebanyakan tes untuk stokisnya itu adalah di marketing plan ya teman-teman. Itu menghitung rabat pengembangan sama peringkat-peringkat di NASA, terus ada hak dan kewajiban stokis dan lain-lain.
Nah, itu ketika nanti teman-teman sudah mengajukan menjadi stokis, nanti teman-teman bisa mempelajari di situ. Sebenarnya misalnya teman-teman itu nggak ujian stokis, itu menurut saya lebih bagusnya itu adalah juga mempelajari yang namanya marketing plan. Karena marketing plan itu bisa dikatakan itu sangat penting sekali ya teman-teman. Karena di situ bisa dikatakan itu yang sistem yang menentukan bonus dan lain-lain, syarat-syarat dan lain-lain kan di situ. Nah, di situ dengan teman-teman mempelajari marketing plan-nya, nanti ketika teman-teman itu mau mendapat ujian stokis, insya Allah sudah menguasai materinya tersebut yang diujikan oleh penguji stokis. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau di marketing plan itu mungkin saya nggak akan membahas terlalu jauh karena bukan saya belum ke situ. Ada yang akan membahas sendiri mungkin kalau di FKS ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah sebelum teman-teman menjadi stokis itu teman-teman bisa belajar menjadi stokis. Artinya ketika teman-teman belum menjadi stokis tapi pengen menjadi stokis, teman-teman bisa belajar menjadi stokis terlebih dahulu. Caranya adalah dengan stok produk. Nah, dengan stok produk teman-teman itu akan berlatih menjadi seperti stokis ya teman-teman. Mengelola produk, melayani mungkin downline ya, karena kan belum stokis mungkin melayani downline dan lain-lain, ataupun konsumen teman-teman di sekitar rumah teman-teman itu kan bisa dengan cara stok produk itu. Karena ketika teman-teman nanti menjadi stokis itu juga akan stok produk juga. Nah, dengan seperti itu teman-teman akan belajar menjadi stokis. Nah, karena saya dulu juga stok produk tapi belum terlalu banyak ya teman-teman, bukan terlalu banyak. Nah, di situ saya merasakan efeknya itu luar biasa. Artinya ketika ada orang membeli ataupun distributor pengen order produk di kita itu sudah ada produknya, itu kita lebih cepat dalam melayaninya. Artinya distribusi produknya itu akan lancar. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya potensi stokis. Nah, di situ potensi menjadi stokis itu sangat luar biasa teman-teman. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya teman-teman. Tapi saya hanya ingin sharing-sharing saja mungkin. Nah, stokis keuntungannya banyak. Selain selisih harga dari harga distributor ke stokis, itu ada bonus stokis setiap bulannya. Dan di situ berdasarkan yang dilaporkan setiap bulan itu. Nilai rabatnya 12%, dan juga ada potongan biaya, potongan order. Jika itu 1,5 juta itu dapat potongan belanja sebesar 30.000. Nah, bonus stokis itu di luar bonus N teman-teman ya, di luar bonus bulanan teman-teman. Jadi bonus stokis sendiri, bonus N-nya sendiri. Nah, di situ kan luar biasa. Nah, potensi lain itu menurut saya adalah ketika teman-teman itu nantinya ada pendaftaran yang baru, itu teman-teman bisa input sendiri. Nah, terus laporan sendiri. Nah, di situ kan mandiri. Dan di situ kalau saya sendiri lebih suka menjadi stokis ya, artinya kita bisa input sendiri, ngatur sendiri, dan bonus stokisnya sendiri. Nah, potensi lain sebenarnya adalah bonus sponsor stokis yang jika itu di kedalaman pertama ataupun di
frontline kita langsung menjadi stokis itu adalah 3%. Ketika nanti ada di bawahnya lagi atau kedalaman 2 itu adalah sebesar 2%. Nah itu kan nanti juga jadinya banyak banget itu. Maksudnya banyak banget itu bukan bonusnya ya, tapi potensinya. Artinya sudah kita misalnya dapat bonus stokis, bonus sponsor stokis, bonus N, bonus penjualan. Nah di situ kan jadi banyak banget. Makanya banyak leader-leader kita ataupun upline kita yang bilang bahwa titik aman pertama itu adalah menjadi stokis, teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu ingin mengamankan titik aman pertama, itu adalah menjadi stokis. Nah, menjadi stokis menurut saya adalah mungkin impian teman-teman yang baru bergabung atau belum menjadi stokis ya. Ketika nanti menjadi stokis, biasanya adalah semangatnya itu bertambah. Semangatnya bertambah, dan di situ akan lebih luar biasa ya, kepus semangat dan lebih termotivasi ya untuk mungkin naik peringkat ataupun ya mungkin menjadi diamond dan lain-lain. Itu akan lebih semangat lagi, teman-teman. Oke teman-teman, kita baca komen dulu teman-teman. Kita santai saja ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh di komentar. Nanti akan saya usahakan untuk menjawab ya teman-teman. Ini kalau di Facebooknya masih sebenarnya error, cuma masih bisa terlihat videonya, tapi nggak apa-apa, kita tetap akan lanjut teman-teman. Yang mau bertanya-tanya ataupun komentar boleh teman-teman, nggak usah takut ya untuk berkomentar. Mbak Sarianti, titik aman pertama yaitu menjadi stokis. Bener banget Mbak Sari. Bu Mutiara, Mbak Wanti jadi ingin cepet-cepet jadi stokis Pak. Oke, amin Mbak, saya doakan Mbak. Mbak Romadona, amin ya Allah. Mbak Siska, menjadikan kita lebih semangat. Oke Mbak Anggraini Ika Sasmi, mau tanya Pak, gimana cara Bapak Komandan? Mas, hilang ya tulisannya. Bapak Komandan lakukan hilang nih, supaya omset dan rekrut member tetap berjalan di kala pandemi. Oke teman-teman. Sebenarnya ini jalankan sistemnya saja Mbak. Mungkin upline ataupun leader Mbak juga sudah memberikan ilmunya. Nah ilmunya itu ya daftar member. Ilmunya itu ya daftar nama, terus itu seperti yang mungkin leader-leader sudah menyampaikannya di awal ya. Artinya ikuti kata upline saja, nanti jalankan prosesnya, jalankan sistemnya, itu nantinya akan bisa berjalan. Kalau di rame member ya di daftar nama itu teman-teman, kan sudah banyak ya leader-leader LPS yang memberikan materi itu tentang daftar nama dan 8 langkah sukses itu. Bahkan sepertinya yang saya lihat
dari teman-teman itu dapat buku ini ya teman-teman, dapat buku 8 langkah sukses. Nah, di situ teman-teman baca saja, nah di situ banyak ilmunya kok itu. Nanti teman-teman baca aja di buku 8 langkah sukses bisnis saya itu teman-teman. Mohon maaf Bapak izin dikeluarkan, di pasar Kaltim sudah masuk waktu zuhur. Baik Mbak, ini juga nanti sebentar lagi akan ditutup streamingnya karena sudah azan sholat zuhur. Kita lanjut. Suara jadi kecil. Oke, sebentar. Ini saya agak mendekat aja. Tes 1, 2, 3. Oke, sudah siap Pak, terima kasih ilmu dan jawabannya. Baik Mbak Anggra ini. Oh iya teman-teman, nanti buat teman-teman yang sudah menerima buku dan kaos dari KFO2 itu kan ada bukunya 8 langkah sukses, itu nanti teman-teman baca di situ karena di situ banyak ilmu-ilmu, dan di situ memang 8 langkah sukses bisnis NASA ya di situ itu. Nah, sebenarnya bukunya nggak terlalu tebal-tebal banget ya teman-teman, paling nggak sampai 1 bulan. Kalau teman-teman mau membaca bukunya, insya Allah akan ada perubahan, tapi diimbangi dengan action juga teman-teman. Kalau baca buku habis itu nggak action ya kayaknya juga akan belum tentu akan berkembang. Mbak Mutiara. Oke. Mbak Siti, Mas Humah Yusuf, sebagai pemula apa yang harus kita lakukan supaya selalu punya semangat tinggi yang berapi-api? Oke. Kalau agar tetap bersemangat itu ya kita harus termotivasi Mbak. Harus termotivasi, entah itu dari diri sendiri kita ataupun dari upline, dari leader kita. Nah seperti itu tuh Mbak. Nah kuncinya banyak sekali ya. Bisa salah satunya ya mengikuti kelas-kelasnya seperti itu Mbak. Nanti dengan mengikuti kelas-kelas seperti ini Mbaknya akan semangat terus, termotivasi dan lain-lain. Nah bisa juga dari diri sendiri. Nah sebenarnya kalau menurut saya, kalau semangat yang bagus itu lahir dari kita sendiri, bukan dari upline-nya. Karena ketika nanti di situ semangatnya selalu datang dari upline-nya, ketika upline-nya sudah tidak memberikan semangat, nah nanti ngelokro jadinya. Jadi yang paling bagus itu semangat menurut saya loh ya, itu dari diri kita sendiri, seperti itu teman-teman. Nah Mbak Aya Nasa harus termotivasi, bener banget Mbak Aya, karena kalau tidak termotivasi nanti jadi down ataupun low. Mbak Larni Mofat, siap belajar dan action Pak untuk mendapatkan perubahan. Siap Mbak Siti Kom 1 harus termotivasi. Mbak Romlandona, yes, semangat Bapak. Mas Akrom, insya Allah siap action. Oke Mas, action, selalu action. Mbak Dwi Ida Mawati, belajar dan oke. Sepertinya sudah 1 jam teman-teman, kurang 5 menit. Sepertinya harus saya tutup streamingnya. Oke teman-teman, mungkin sedikit closing statement dari saya. Nah
statement saya mungkin ketika teman-teman sudah belajar seperti ini, entah itu di FKS, entah di grupnya upline teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman habis itu adalah action ya teman-teman. Action terus, insya Allah nanti apa impian yang teman-teman pengen, insya Allah akan segera terwujud. Saya doakan pokoknya teman-teman yang belum stokis secepatnya menjadi stokis. Buat teman-teman yang punya impian pengen naik peringkat, semoga cepat diwujudkan untuk naik peringkat. Oke teman-teman, itu aja. Saya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata, ada salah-salah dalam penyampaian, mungkin menyinggung teman-teman atau membuat teman-teman itu merasa tersinggung ataupun tidak pas di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, atau mungkin itu saja. Tetap semangat teman-teman, semangat pagi teman-teman.